Silver Moon dengan cepat memeriksa kondisi tubuh Han Li sebelum senyum ucapan selamat muncul di wajahnya. Selamat atas kemajuan ke tahap Grand Ascension, Kakak Han. Kamu sekarang adalah patriark tahap Grand Ascension ketiga di antara ras manusia dan iblis kita. Sepertinya aku harus merujukmu sebagai senior mulai sekarang. Apakah kamu mengolok-olok saya, Silver Moon? Dengan ikatan yang kita bagi, saya akan tetap menganggap Anda setara meskipun saya telah maju ke tahap Grand Ascension, jawab Han Li sambil tersenyum. Silver Moon secara alami sangat senang mendengar ini. Xu Qianyu berdiri di belakang Silver Moon, dan dia dengan hati-hati memeriksa Han Li lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara ragu-ragu, Senior Han, apakah itu Anda? Apakah Anda benar-benar menjadi kultivator Grand Ascension? Han Li sedikit goyah saat mendengar ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa ada beberapa kenalan di antara kelompok pembudidaya yang menemani Silver Moon. Adapun Xiao Guan dan Raja Tikus Zhang Tian, mereka juga menatap Han Li dengan keheranan di mata mereka. Namun, dibandingkan dengan Raja Tikus Zhang Tian, Xiao Guan jauh lebih terkejut dengan perkembangan pesat Han Li. Dia pernah bertemu Han Li sekali sebelumnya, dan saat itu, dia hanya berada di tahap integrasi tubuh awal, jadi situasi saat ini secara alami terasa seperti mimpi baginya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dikunjungi oleh kenalan tepat setelah terobosan tahap Grand Ascension saya. Rekan Taoist Xu, bagaimana jiwa darah rekan Taoist Aisol? Han Li bertanya. Xu Qianyu buru-buru menekan ketidakpercayaannya sendiri saat dia menjawab dengan sikap hormat, jadi itu benar-benar kamu, Han Senior. Jiwa darah ibu pemimpin kami meninggalkan keluarga Xu kami bertahun-tahun yang lalu, dan kami belum menerima kabar darinya sejak saat itu. Tanda petik ganda buka. Han Li cukup terkejut mendengar ini, dan dia berkata, jadi dia menghilang lagi? Itu agak mengejutkan. Karena itu, meskipun dia hanya darah jiwa, aku yakin dia akan baik-baik saja dengan tahap integrasi tubuh pengetahuan dan pengalaman. Tanda petik ganda buka. Aku benar-benar berharap begitu. Jiwa darah adalah satu-satunya harapan keluarga Xu kita untuk menemukan ibu pemimpin kita. Jika sesuatu terjadi padanya, maka jiwa es matriark kemungkinan besar tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga kita, jawab Xu Qianyu dengan senyum asam. Han Li mengangguk sebagai jawaban, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Xiao Guan, di mana senyum tipis muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, rekan Taoist Guan. Sepertinya kau belum berumur sehari sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda tahu senior ini, rekan Taoist Black Phoenix? Raja Tikus Zhang Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara pelan. Rekan Taoist Han. Tidak, Han senior bagiku sekarang. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan berkembang menjadi kultivator Grand Ascension begitu cepat. Terobosanmu benar-benar berita yang luar biasa untuk dua ras kita. Rekan Taoist Zhang Tian, kamu sebenarnya saya juga pernah mendengar tentang Han Senior. Dia adalah kultivator manusia terkenal yang telah membuat langkah cepat dalam kultivasinya selama beberapa abad terakhir, kata Xiao Guan dengan suara penuh arti. Apa? Dia Han Li dari ras manusia? Maafkan aku, yang ingin aku katakan adalah Han Senior. Raja Tikus Zhang Tian sangat terkejut mendengar ini sehingga dia tersandung kata-katanya sendiri. Zhang Tian. Mungkinkah Anda Raja Tikus Zhang Tian? Hati Han Li tergerak sedikit saat dia menyapu kesadaran spiritualnya ke arah pria kekar untuk menemukan bahwa basis kultivasinya lebih rendah dari Xiao Guan, tetapi auranya sangat lemah, dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mengembangkan semacam seni kultivasi yang sangat mendalam dan tidak untuk dipandang rendah. Raja Tikus Zhang Tian dengan cepat memasang senyum menjilat, dan menjawab, memang, senior, saya adalah pemimpin ras tikus giok saat ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menyaksikan terobosan tahap kenaikan besar Anda. Han Li dengan hati-hati memeriksa Raja Tikus Zhang Tian untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menanyakan, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat di masa lalu? Aura Anda mengingatkan saya pada kenalan saya di masa lalu. Hati Raja Tikus Zhang Tian tersentak mendengar ini, dan wajahnya sedikit memucat saat dia buru-buru menjelaskan, pasti kamu bercanda, Senior Han, ini pertama kalinya kami bertemu.
Mungkin kamu berhubungan dengan salah satu klonku selama konvensi harta karun segudang. Klon milikku sangat mahir dalam teknik transformasi, jadi mungkin kamu pernah bertemu dengannya tetapi tidak lagi mengingat pertemuan itu. Tanda petik ganda tutup. Alih-alih menyelidiki masalah ini lebih jauh, Han Li tersenyum dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mungkin begitu. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua muncul di tempat ini? Jangan bilang kalau kamu sudah memperkirakan terobosanku sebelumnya dan datang ke sini hanya untuk menonton. Rekan Taois Zhang Tian dan saya di sini untuk melakukan sesuatu yang cukup penting, yaitu... Han Li tiba-tiba memotong Xiao Guan di tengah kalimat, dan berkata dengan suara keras, lupakan, aku tidak tertarik untuk mendengar tentang aktivitasmu. Namun, aku baru saja membuat terobosan, dan aku berencana untuk tinggal di sini selama beberapa waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Saya tidak ingin orang lain menerima berita tentang terobosan saya, jadi sebagai tindakan pencegahan, saya akan meminta kalian berdua untuk tinggal di gua tempat tinggal saya untuk saat ini. Setelah saya menyelesaikan konsolidasi proses, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Tanda petik ganda buka. Hati Xiao Guan sedikit tenggelam saat mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menjawab sambil tersenyum, tentu saja, kami akan merasa terhormat untuk tinggal di gua Anda, senior. Sebaliknya, Raja Tikus Zhang Tian agak ragu-ragu, tetapi dia juga dengan cepat mengangguk untuk menerima pengaturan ini. Adapun kelompok pembudidaya keluarga Xu, mereka juga secara alami tidak berani mengajukan keberatan. Jadi, semua orang dipimpin oleh Hon Li kembali ke gua tempat tinggalnya. 4 jam kemudian, Xu Qianyu mendapati dirinya duduk di kursi kayu di aula tempat tinggal gua, menceritakan kembali beberapa peristiwa dengan cara yang tidak nyaman. Han Li terletak di kursi utama aula, sementara Silver Moon duduk di kursi di sebelahnya. Saat keduanya mendengarkan cerita Xu Qianyu, kedua ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi lebih suram dan suram. Adapun murid keluarga Xu lainnya dan 2 Raja Iblis, mereka tidak terlihat, dan tampaknya telah diatur tempat tinggal. Setelah beberapa saat, penghitungan ulang Xu Qianyu berakhir, dan Hon Li dan Silver Moon tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan. Setelah keheningan yang lama, Silver Moon bertanya dengan alis berkerut, Fellow Daoist Xu, menurut Anda, Elder Devil Realm terpisah dari Spirit Realm 30 tahun yang lalu, dan pasukan iblis telah mundur dari Spirit Realm kami, jadi mengapa begitu? Saya bertemu dengan sekelompok makhluk iblis bahkan dengan iblis tua tahap integrasi tubuh di antara mereka belum lama ini. Tanda petik ganda buka. Mayoritas pasukan iblis telah mundur dari alam roh, tetapi sebagian dari pasukan mereka tidak mau pergi, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di alam roh. Meskipun ras kita berhasil dengan cepat mengalahkan makhluk iblis ini, sejumlah dari mereka masih berhasil melarikan diri, dan tidak ada kekurangan Raja Iblis di antara mereka. Dengan demikian, tidak mungkin untuk memburu mereka semua dalam waktu singkat. Aku dikirim ke sini bersama saudara-saudaraku untuk memburu beberapa iblis kelas rendah makhluk bersembunyi di daerah ini, tapi kita malah menemukan perangkap yang dipasang oleh makhluk iblis. Jika Senior Ling Long tidak turun tangan untuk menyelamatkan kita, kita semua akan mati sekarang, Xu Qianyu menjelaskan saat ekspresi bersyukur muncul di wajahnya. Aku mengerti. Namun, sebelum pengasinganku, pasukan iblis telah menaklukkan wilayah suku kayu, tidak seperti mereka menyerah begitu saja di wilayah itu dengan begitu mudah. Perjanjian macam apa yang dibuat ras kita dengan ras iblis penatua untuk meyakinkan mereka untuk membuat kelonggaran seperti itu? Silver Moon bertanya. Saya khawatir informasi itu tidak dapat diakses oleh kultivator transformasi dewa rendahan seperti saya. Namun, saya telah mendengar dari para senior keluarga kami bahwa beberapa makhluk tahap kenaikan agung telah membuat perjanjian misterius dengan 3 leluhur jahat atas nama ras kita. Setelah itu pasukan iblis setuju untuk mundur dari alam roh kita, jawab Xu Qianyu. Fakta macam apa yang bisa meyakinkan 3 patriark jahat untuk meninggalkan wilayah yang mereka klaim di alam roh? Hon Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap kontemplatif. Yakinlah, Saudara Han, di basis kultivasi Anda saat ini, saya yakin Anda dapat pergi langsung ke kakek saya atau senior Mo untuk mengklarifikasi situasinya.
Bagaimanapun, ini adalah berita fantastis yang diberikan oleh pasukan iblis atas invasi mereka ke alam roh kita, kata Silver Moon sambil tersenyum. Itu benar. Atur tempat tinggal untuk periksu, Silver Moon, aku akan mengobrol dengan seorang teman lama, Han Li tiba-tiba berkata sambil berdiri sambil tersenyum. Teman lama yang lain? Apakah kamu akan melihat Veldaus Xiao? Silver Moon agak terkejut mendengar ini. Tidak. Aku akan menemui Raja Tikus Zhang Tian, jawab Han Li sebelum menghilang dari aula di tengah kilatan cahaya keemasan. Kapan Raja Tikus Zhang Tian menjadi teman lama? Bukankah mereka baru saja bertemu untuk pertama kalinya? Silver Moon cukup bingung. Pada saat yang sama, Raja Tikus Zhang Tian duduk dengan gelisah di atas kasur di ruang rahasia yang tenang. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus, dan Han Li muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Ironisnya, kegelisahan di wajah Raja Tikus Zhang Tian memudar saat melihat kedatangan Raja Tikus Zhang Tian, dan dia berkata sambil tersenyum masam, jadi, bagaimanapun juga, kamu datang. Sepertinya kamu telah menungguku. Kamu pasti tahu bahwa kamu tidak berhasil membodohiku sebelumnya, kata Han Li sambil tersenyum, lalu duduk di depan Raja Tikus Zhang Tian dengan santai. Kamu telah maju ke tahap Grand Ascension dan segera memperhatikanku, jadi tentu saja aku tidak akan cukup tertipu untuk berpikir bahwa aku bisa membodohimu dengan mudah, senior, kata Raja Tikus Zhang Tian dengan senyum masam. Hehe, aku tidak berpikir bahwa binatang langit tak berujung yang sangat terkenal di dunia manusia akan menjadi tiruan dari salah satu dari 7 Raja Iblis. Klon binatang langit tak berujung milikmu itu pasti tahu bagaimana menjaga rahasia, Han Li terkekeh. Memang, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tubuh sebenarnya dari binatang langit tak berujung adalah Raja Tikus Zhang Tian. Saya juga tidak berpikir bahwa seorang kultivator manusia yang berada jauh di bawah saya kurang dari 2000 tahun yang lalu sekarang akan menjadi tahap Grand Ascension yang bahkan harus saya hormati. Karena itu, tidak ada darah buruk di antara kita, dan tiruan saya itu membantu Anda di dunia manusia, jadi saya yakin Anda tidak di sini untuk mengambil risiko dengan saya, kan, senior? Raja Tikus Zhang Tian bertanya. Saya memang membentuk sedikit ikatan dengan klon Anda di dunia manusia, tetapi sebelum itu telah merencanakan dengan orang lain untuk mengambil hidup saya dan hampir berhasil, jadi saya rasa tidak pantas bagi saya untuk membayar kembali bantuan, Han Li menjawab dengan senyum tipis, dan Raja Tikus Zhang Tian merasa agak tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Apa yang terjadi di dunia manusia adalah kesalahpahaman yang lengkap. Saat klonku pertama kali turun ke dunia manusia, itu tidak memiliki kecerdasan dan digunakan oleh individu jahat lainnya. Selain itu, bukankah kau berteman dengan klonku pada akhirnya, senior? Raja Tikus Zhang Tian berusaha mencari alasan untuk dirinya sendiri. Sepertinya itu masuk akal, tapi itu sepenuhnya pilihanku. Apakah aku ingin menerima alibimu ini, kata Han Li dengan senyum penuh arti. Raja Tikus Zhang Tian akhirnya menyadari apa niat Han Li setelah mendengar ini, dan dia mengertakkan gigi sebelum bertanya, apa yang harus saya lakukan agar Anda membiarkan masa lalu berlalu, senior Han? Selama itu masih dalam kemampuan saya pasti tidak akan menolak. Tanda petik ganda buka. Meskipun Han Li agak tidak masuk akal, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut mereka, Raja Tikus Zhang Tian hanya bisa memenuhi tuntutannya. Itu sikap yang baik untuk dimiliki, rekan Taois Zhang Tian. Bagaimana dengan ini? Ceritakan padaku apa yang terjadi dengan kehuang es bersayap 6, dan aku akan membiarkan semuanya berlalu, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh, tapi kata-katanya seperti gemuruh petir di telinga Raja Tikus Zhang Tian. The Six-Winged Frost jentik pede. Tentunya Anda bercanda, senior Han, bukankah kehuang itu melarikan diri dengan sendirinya? Bagaimana aku tahu apa yang terjadi padanya? Raja Tikus Zhang Tian buru-buru memberikan tanggapan panik, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia dibiarkan menyesali balasannya yang terburu-buru. Oh, kapan aku pernah memberitahu seseorang bahwa Lipan Embun Beku bersayap 6 melarikan diri sendiri? Han Li bertanya saat sedikit senyum muncul di wajahnya.
Ekspresi Raja Tikus Chang Tian menjadi gelap secara signifikan, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa menghela nafas pasrah saat dia mengakui, baiklah, aku akan mengakui bahwa aku tahu beberapa hal tentang 6 Winged Frost Centipede, tetapi sebelum saya membocorkan informasi ini, saya ingin tahu bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa saya telah melakukan kontak dengan Lipan itu. Saya rasa saya belum memberitahu siapapun tentang ini. Tanda petik ganda buka. Itu cukup sederhana, aku yakin kamu bisa menebak alasannya meski aku tidak memberitahumu, jawab Han Li dengan senyum tipis. Alis Raja Tikus Chang Tian sedikit berkerut setelah mendengar ini, diikuti dengan sedikit pencerahan dengan cepat muncul di matanya. Maksudmu bukan? Mungkinkah kebuang itu pernah menerimamu sebagai tuannya? Meskipun Six Winged Frost Centipede memutuskan koneksi tuan hamba kami, masih ada hubungan spiritual yang sangat lemah di antara kami. Anda telah berinteraksi dengannya untuk beberapa waktu, jadi beberapa auranya pasti telah menular pada Anda. Meskipun hampir tidak dapat dideteksi pada saat ini, masih belum cukup samar untuk luput dari perhatian indera spiritual saya, Han Li menjelaskan. Begitu, tapi terobosan baru-baru ini pasti juga berkontribusi untuk ini, kan, Senior Han? Jika tidak mungkin orang normal bisa merasakan sedikit aura sisa dari bertahun-tahun yang lalu melalui indera spiritual mereka. Kurasa aku sungguh tidak beruntung bertemu denganmu pada saat seperti ini, Raja Tikus Chang Tian berkata dengan ekspresi pasrah. Baiklah, saya sudah memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Ceritakan tentang Lipan Embun Beku bersayap 6 itu. Saya yakin Anda tidak akan cukup bodoh untuk berbohong kepada saya, rekan Taois. Jika tidak, begitu saya menemukannya kelabang, aku akan dapat dengan mudah memverifikasi keaslian kata-katamu, kata Han Li dengan suara acuh tak acuh. Hati Raja Tikus Chang Tian tersentak saat mendengar ini, dan sedikit yang tersisa dari niatnya untuk menipu Han Li langsung menghilang saat dia buru-buru menjawab. Yakinlah, Senior Han, aku hanya bertemu dengan kebuang es bersayap 6 secara kebetulan, dan kami menyerang kesepakatan yang saling menguntungkan karena saya dapat melihat bahwa itu memiliki potensi yang menakjubkan. Tanda petik ganda buka. Kesepakatan Han Li mengangkat alis saat mendengar ini. Memang. Aku harus memulai cerita ini dengan memberitahumu tentang teknik Reverse Spirit True Yin, yang merupakan kemampuan luar biasa kuat yang tercatat dalam Golden Jade Tome. Bertahun-tahun yang lalu, aku, jadi, Raja Tikus Chang Tian memulai penghitungannya. Han Li duduk diam di depannya, mendengarkan ceritanya dengan ekspresi yang tidak berubah, tapi secara internal, dia tidak setenang penampilannya. Setelah berpisah dari Lipan Embun Beku bersayap 6, aku belum menerima kabar lebih lanjut darinya. Jika bukan karena dia meninggalkanku dengan lencana jiwa, aku bahkan tidak yakin itu berhasil bertahan selama ini di dunia purba. Raja Tikus Chang Tian menghela nafas saat dia akhirnya menyimpulkan ceritanya, lalu segera meletakkan tangannya di pinggangnya sendiri untuk menghasilkan lencana biru tembus pandang, yang dia tawarkan kepada Han Li dengan kedua tangan di sebuah sikap hormat. Han Li melirik lencana itu, tetapi tidak langsung menerimanya. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara kontemplatif, jadi maksudmu dengan teknik Reverse Spirit True Yin, tidak hanya Lipan Embun Beku bersayap 6 yang telah maju ke tahap integrasi tubuh, bahkan ada kemungkinan ia bisa mencapai Grand Ascension Stage di masa depan, apakah itu berlebihan? Tanda petik ganda tutup. Tidak sama sekali, Senior Han, teknik Reverse Spirit True Yin benar-benar seni kultivasi yang luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa saya benar-benar tidak cocok dengan seni kultivasi, tidak mungkin saya akan memberikannya begitu saja. Raja Tikus Chang Tian menjawab dengan menggelengkan kepala. Setelah beberapa saat kontemplasi, ekspresi Han Li sedikit mereda, dan dia melambaikan tangan di udara untuk menarik lencana biru ke genggamannya sendiri. Sepertinya kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, semua yang ada di antara kita sekarang sudah lewat. Raja Tikus Chang Tian secara alami sangat lega melihat ini. Han Li menyapu indera spiritualnya ke lencana biru sebentar, lalu segera bangkit seolah-olah dia berencana untuk pergi. Raja Tikus Chang Tian juga buru-buru berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada Han Li.
Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dia berkata, ngomong-ngomong, aku tidak ingin orang lain tahu tentang lipan embun beku bersayap 6. Yakinlah, Han Senior, aku bersumpah pada iblis batinku bahwa aku pasti tidak akan memberitahu orang lain, jawab Raja Tikus Jang Tian tanpa ragu-ragu. Bagus. Istirahatlah sebentar di sini, dan aku akan melepaskanmu ketika saatnya tiba, kata Han Li dengan senyum senang, lalu langsung menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya keemasan. Detik berikutnya, Xiao Guan dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Han Li di ruang rahasia lain, dan dia segera berdiri untuk mengulurkan hormat. Han Li melambaikan tangan meremehkan untuk menyingkirkan formalitas yang tidak perlu, lalu segera berkata, saya datang ke sini untuk mengajukan pertanyaan, saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur, Peri Xiao. Tentu saja, aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, jawab Xiao Guan dengan hati-hati. Han Li bisa melihat kewaspadaan di mata Xiao Guan, dan dia berkata, tidak perlu khawatir, saya tidak akan menanyakan pertanyaan sulit apapun, yang ingin saya ketahui adalah bagaimana keadaan di air. Saya sudah kehilangan kontak dengannya sejak kesengsaraan iblis dimulai, apakah dia baik-baik saja? Tanda petik ganda buka. Xiao Guan tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum menjawab dengan lega, yakinlah, Senior, Dair adalah salah satu talenta paling cemerlang di generasi muda ras Phoenix hitam kita, jadi segera setelah kesengsaraan iblis dimulai, dia dikirim ke area terlarang rahasia bersama beberapa murid elit lainnya, dan dia masih mengasingkan diri di sana sekarang. Tanda petik ganda buka. Bagus, aku senang mendengarnya. Aku akan meninggalkanmu untuk istirahat kalau begitu, Peri Xiao, jawab Han Li dengan anggukan puas sebelum menghilang di tempat sekali lagi, dan Xiao Guan tidak tahu jenis teknik gerakan apa dia telah menggunakan. Xiao Guan menatap kosong ke tempat di mana Han Li baru saja menghilang, dan hanya setelah beberapa saat dia menghela nafas panjang sebelum duduk kembali untuk melanjutkan meditasinya. Sementara itu, Han Li muncul kembali di dalam ruang rahasia kultivasinya sendiri sebelum mengambil tempat duduk dengan tidak tergesa-gesa. Mengikuti terobosannya yang berhasil, kekuatan sihir, tubuh fisik, dan indera spiritualnya semuanya meningkat secara signifikan, dan dia benar-benar membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan segalanya sebelum dia dapat menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kekuatan barunya sendiri. Namun, sebelum ini, ada hal lain yang harus dia lakukan. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan 3 bola cahaya keemasan terbang keluar, lalu muncul di atas kepalanya sebelum berubah menjadi benda raksasa, yang masing-masing berukuran beberapa puluh kaki. Ketiga kumbang pemakan emas ini adalah satu-satunya 3 yang tersisa setelah pertempuran sengit yang terjadi antara semua kumbang pemakan emas dan calon raja kumbang. Dalam situasi mendesak di mana Han Li telah melampaui kesengsaraan petir yang sebenarnya, dia telah melepaskan semua kumbang pemakan emas, yang telah dalam keadaan hibernasi setelah melahap air dari kolam pembersih roh. Namun, mereka semua tersentak bangun oleh kesengsaraan, dan setelah memakan banyak bola hitam dan putih petir, mereka mulai menyerang dan melahap satu sama lain, yang merupakan kejutan yang cukup tak terduga dan menyenangkan bagi Han Li. Setelah perkembangannya ke tahap Grand Ascension, ketiga kumbang ini adalah satu-satunya yang tersisa, dan mereka bisa disebut sebagai Raja Kumbang Palsu. Tidak hanya ketiga Raja Kumbang Palsu ini yang jauh lebih besar dari sebelumnya, semuanya memiliki pola ungu berbentuk kilat di punggung mereka, menghadirkan pemandangan yang cukup mengancam untuk dilihat. Pada saat yang sama, aura mereka telah ditingkatkan secara signifikan dan secara virtual dapat dibandingkan dengan para pembudidaya integrasi tubuh akhir. Sehubungan dengan fakta bahwa ketiga Raja Kumbang Palsu ini hampir tidak bisa dihancurkan dan dapat melahap hampir semuanya, mereka benar-benar sangat menakutkan. Sayangnya, 3 Raja Kumbang Palsu sekali lagi menyerukan gencatan senjata alih-alih terus melahap satu sama lain. Jika tidak, Raja Kumbang pemakan emas yang disebutkan King Yuanzi sebagai prospek yang cukup menakutkan bahkan untuk orang yang abadi untuk dihadapi mungkin sudah ada. Tiba-tiba, 3 kumbang emas raksasa mulai terbang di udara sebagai 3 bola cahaya keemasan atas perintah Hon Eli. 3 bola cahaya emas itu secepat kilat dan melesat di udara dengan care seperti hantu. Selain itu,
Han Li mampu mengendalikan mereka dengan sempurna dengan indera spiritualnya seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Han Li sangat senang dengan ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana 3 kumbang emas raksasa dengan cepat menyusut sebelum menghilang dari lengan bajunya. Dengan 3 raja kumbang palsu ini, Han Li pada dasarnya telah mendapatkan dirinya sendiri 3 sekutu tahap integrasi tubuh, yang tidak diragukan lagi akan menjadi dorongan besar baginya. Setelah beberapa saat kontemplasi, bibir Han Li mulai bergerak dalam diam, seolah-olah dia sedang mentransmisikan suaranya kepada seseorang. Tak lama kemudian, fluktuasi spasial meletus di depan Han Li, dan sosok humanoid muncul di tengah kilatan petir perak. Anda ingin melihat saya, rekan Tawis Han? Silakan duduk, saudara Xie, dan kita akan melanjutkan percakapan kita sebelumnya sekarang setelah kita memiliki privasi, kata Han Li sambil tersenyum. Tentu. Situasi saat ini sangat sederhana, Anda sudah memenuhi prasyarat dasar untuk menjadi majikan saya, jadi jika Anda memenuhi beberapa kondisi saya lagi, saya akan menjadi milik Anda untuk Anda gunakan sesuai keinginan Anda, Taoist Xie menjelaskan. Siapa yang menetapkan kondisi ini? Kamu tidak hanya mengada-ada di tempat, kan? Saudara Xie Hon Li bertanya dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Kondisi itu diciptakan oleh mantan tuanku, dan aku hanya akan mengungkapkannya kepada mereka yang dapat memenuhi prasyarat dasar, Taoist Xie segera menjawab. Mantan majikanmu benar-benar abadi, jadi aku yakin kondisi yang dia usulkan semuanya akan cukup berarti. Katakan padaku kondisinya dan aku akan melihat apakah aku bisa memuaskan mereka, Han Li membisikkan setelah lama berhenti sebentar. Baiklah, sebagai permulaan, saya punya daftar beberapa item di sini yang saya ingin Anda lacak, jawab Taoist Xie dengan anggukan, lalu mengangkat tangan untuk mengirim slip giok biru terbang ke arah Han Li. Han Li menangkap batu giok itu, dan alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, apakah ini satu-satunya syarat yang harus saya penuhi? Tentu saja tidak, tetapi jika Anda bahkan tidak dapat melakukan ini, maka Anda tidak perlu diberitahu tentang kondisi lainnya, jawab Taoist Xie. Saya melihat, Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum menempelkan slip giok ke dahinya sendiri, lalu langsung menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Han Li menarik kesadaran spiritualnya dan melepaskan slip giok dari dahinya dengan alis yang sedikit berkerut. Semua barang ini sangat sulit ditemukan. Aku tidak hanya perlu menghabiskan banyak waktu untuk melacaknya, sedikit keberuntungan juga akan dibutuhkan. Jika keberuntungan tidak ada di pihakku, mungkin aku tidak akan pernah bisa menemukannya lacak mereka. Apakah kamu yakin membutuhkan setiap item dalam daftar ini, fellow Taoist Xie? Tanda petik ganda buka. Tidak hanya saya membutuhkan setiap barang, saya tidak dapat membuat kompromi sedikit pun bahkan pada jumlah yang dibutuhkan, Taoist Xie menjawab tanpa ragu-ragu. Baiklah, sepertinya ini tidak akan menjadi tugas yang mudah, aku akan melakukan yang terbaik, jawab Han Li dengan anggukan pasti setelah beberapa saat kontemplasi. Saya berharap Anda beruntung, rekan Taoist Han. Jika hanya itu yang ingin Anda bicarakan dengan saya, maka saya akan pergi sekarang, kata Taoist Xie dengan anggukan tanpa ekspresi, lalu menghilang ke udara tipis lagi di tengah kilatan cahaya lainnya petir perak. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat dia menilai tempat di mana Taoist Xie baru saja menghilang. Tampaknya setelah terobosannya ke tahap Grand Ascension, Taoist Xie benar-benar menjadi jauh lebih sadar. Tampaknya boneka abadi Fox ini memiliki beberapa rahasia tentangnya yang masih tidak diketahui olehnya. Setelah itu, Han Li menyimpan slip giok ke dalam gelang penyimpanannya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, dia akhirnya dapat mengkonsolidasikan basis kultivasinya dengan damai sekarang. Jadi, Han Li tetap berada di kamar rahasia selama hari demi hari, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan 2 semburan cahaya biru berkilauan melintas di matanya, setelah itu dia segera meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri. Sosok miniatur humanoid muncul dari atas kepalanya sendiri di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu muncul di udara di atasnya. Ini adalah sosok kecil berjubah biru yang sangat identik dengan Han Li dalam penampilan.
Itu memiliki pedang biru kecil yang diikat ke punggungnya, dan ada kumbang emas seukuran ibu jari yang masing-masing menempel erat di kedua bahu dan dadanya seperti 3 liontin emas yang berkilauan. Begitu sosok miniatur humanoid muncul, ia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, di mana ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Han Li berdiri dan membungkuk sedikit ke arah sosok miniatur biru itu. Hampir pada saat yang sama, cahaya biru melintas dari tubuh Han Li, dan sosok biru lain yang mirip dengan Han Li muncul. Ini tidak lain adalah tubuh roh yang dikendalikan oleh Kuer, dan sosok miniatur biru menghadap tubuh roh sebelum menginstruksikan dalam suara Han Li, "Jaga tubuh fisik saya ingin mencoba teknik perjalanan spiritual tanpa batas sekarang bahwa jiwa yang baru lahir saya lengkap, dan saya akan segera kembali." Tanda petik ganda buka. Segera setelah itu, sosok miniatur biru menghilang di tempat dalam sekejap. Di bawah, tubuh fisik Han Li dan tubuh roh bertukar pandangan sekilas, lalu keduanya duduk dalam diam. Sementara itu, jiwa baru Han Li telah muncul ratusan ribu kaki di udara. Selimut awan putih di bawahnya hampir tidak terlihat dari ketinggian ini, dan hembusan angin putih kencang bertiup ke arah jiwa yang baru lahir, menghantamnya dengan sensasi menyengat di kulit wajahnya. Namun, tidak hanya jiwa yang baru lahir tidak khawatir dengan ini, senyuman muncul di wajahnya saat itu bergumam pada dirinya sendiri, angin astral surgawi ini benar-benar menakutkan seperti rumor yang menyatakannya, jika jiwa yang baru lahir telah sampai seperti ini ketinggian sebelum saya melakukan terobosan, angin astral ini akan langsung mencabik-cabiknya. Sekarang, angin astral masih agak tidak nyaman untuk dihadapi, tetapi saya tidak lagi harus takut pada mereka. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, jiwa yang baru lahir segera membuat segel tangan, dan itu menghilang ke dalam angin astral sebagai bola cahaya keemasan, kemudian mulai melintasi angin dengan kecepatan yang luar biasa, naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Saat jiwa yang baru lahir naik, angin putih yang menyapu udara di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Bila angin mulai terbentuk dalam angin ganas, mengiris serangkaian celah spasial hitam ke udara di sekitar jiwa yang baru lahir. Murid jiwa yang baru lahir berkontraksi sedikit setelah melihat ini, tetapi itu masih berlanjut tanpa menunjukkan niat untuk mengambil tindakan mengelak. Tiba-tiba, sebilah angin melintas melewati jiwa yang baru lahir, dan celah spasial tipis muncul di depan. Jiwa yang baru lahir tampaknya akan ditarik ke celah tipis, tetapi tiba-tiba berputar dan melarikan diri dari celah spasial, lalu melanjutkan seterusnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Perpecahan spasial ini mematikan bahkan bagi pembudidaya integrasi tubuh, namun mereka sama sekali tidak dapat membahayakan jiwa baru lahir Han Li. Jiwa yang baru lahir naik 100.000 kaki lagi dalam sekejap mata, diikuti oleh raungan yang tak terlukiskan tiba-tiba terdengar di atas, disertai dengan ledakan fluktuasi energi yang aneh. Angin astral di dekatnya bergetar dan benar-benar hancur, diikuti oleh makhluk raksasa yang merobek ruang di atas kepala, menatap tajam ke arah jiwa baru lahir Han Li dengan sepasang bola mata besar berukuran pavilion. Rasa dingin segera menjalar ke punggung jiwa baru lahir Han Li setelah melihat ini, dan rasanya seolah-olah itu adalah makhluk fana di hadapan binatang yang menakutkan. Denas Chen Sol segera membuat segel tangan sambil melepaskan teriakan rendah, dan ruang dalam radius sekitar setengah kilometer bergetar sebelum semuanya tiba-tiba menjadi sangat lamban seolah-olah udara telah membeku. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, jiwa yang baru lahir menghilang di tempat, lalu muncul beberapa kilometer jauhnya di tengah ledakan fluktuasi spasial sebelum melemparkan pandangan waspada ke arah makhluk raksasa itu. Dari kejauhan, Han Li akhirnya bisa melihat penampilan sebenarnya dari makhluk besar itu, dan dia menemukan itu adalah kepala pegunungan yang mengancam. Kepala memiliki sepasang mata ungu dan tanduk emas besar. Itu tertutup sisik perak samar, dan memiliki 4 antena yang sangat panjang membentang darinya. Itu naga sejati, Han Li berseru. Detik berikutnya, kepala naga raksasa itu melayang di udara, dan ruang yang membeku langsung kembali normal. Kepala naga itu masih menilai Han Li dengan saksama, dan tiba-tiba ia berkata dengan suara gemuruh, "Jadi kamu adalah sesama The West Grand Ascension Stage, sepertinya ini adalah pertama kalinya kamu melakukan perjalanan spiritual, kan?"
Ini memang pertama kalinya aku dalam perjalanan spiritual. Apakah kamu naga sejati? Kenapa kamu muncul di sini?" Denas Cengso bertanya dengan hati-hati. "Hehe, jiwa yang baru lahirmu jauh lebih terkonsolidasi daripada kebanyakan makhluk panggung Grand Ascension paling veteran, namun masih ada gumpalan ki asal dunia yang melarikan diri darinya, dengan jelas menunjukkan bahwa itu baru saja mencapai penyelesaian. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku memang seorang naga sejati, yaitu naga ungu jernih. Aku bertemu musuh yang kuat belum lama ini, jadi aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di sini untuk beberapa waktu." Kepala naga raksasa itu terkekeh sejujurnya. Segera setelah itu, tubuh raksasa seukuran pegunungan memaksa keluar dari ruang di belakang kepala naga besar itu. Benar saja, itu adalah naga kolosal yang ditutupi sisik perak berkilauan, tetapi tubuhnya penuh dengan luka dan kehilangan sisik besar, jelas terlihat jauh lebih buruk untuk dipakai. Han Li tersendat sedikit saat melihat ini, dan dia terpaksa mengalihkan pandangannya saat cahaya gemerlap terpancar dari sisik naga perak. Tiba-tiba, makhluk raksasa itu menghilang, dan sebagai gantinya berdiri seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun, menilai Han Li dengan senyuman tipis. "Salam, rekan Taois, nama saya Fan Paozi. Bolehkah saya tahu nama Anda?" "Saya adalah kenalan rekan Taoismo dari ras manusia Anda." "Ah, jadi kamu kenal dengan saudaramu?" "Aku Han Li, dan aku sudah mendengar banyak tentang naga ungu jernih yang sangat terkenal." "Musuh yang kamu maksud pasti makhluk yang sangat luar biasa juga telah melakukan ini melukaimu," jawab Han Li Nas Cengso. "Biasanya, aku akan menjauh dari burung hantu berkepala 7 itu, tapi sayangnya, aku datang ke sini untuk mendapatkan item yang sangat penting yang tidak bisa aku serahkan, jadi aku tidak punya pilihan selain menghadapinya dalam pertempuran. Seperti akibatnya, saya menderita beberapa luka yang cukup parah dan kehilangan sebagian dari sisik saya yang sebenarnya, tetapi saya juga berhasil menghancurkan 2 dari 7 kepalanya," kata pemuda berjubah perak itu dengan sikap acuh tak acuh. Hati Han Li sedikit tersentak mendengar ini. "Begitu, jadi kamu sedang melawan burung hantu berkepala 7. Itu salah satu roh sejati langka yang dikenal karena khas darahnya yang kuat, jadi sangat luar biasa kamu bisa mengalahkannya, Saudara Fan." "Aku tidak benar-benar mengalahkannya, itu hanya pertarungan kalah-kalah. Burung hantu berkepala 7 sangat ganas, tapi tidak terlalu cerdas, jadi aku bisa mendapatkan item yang aku datangi dengan menggunakan sedikit trik. Jika itu tidak bisa dihindari, tidak mungkin aku akan melawan makhluk kaos darah seperti itu dalam pertempuran," kata Fan Paozi dengan sikap sombong. "Kalau begitu aku harus memberi selamat padamu karena mendapatkan harta barumu," kata jiwa baru lahir Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Terima kasih, Saudara Han. Ngomong-ngomong, burung hantu berkepala 7 masih tinggal di alam terdekat, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya? Menilai dari seberapa kuat jiwa yang baru lahir, kamu pasti jauh lebih tangguh daripada makhluk tahap Grand Ascension rata-rata. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, ada kemungkinan besar kita akan berhasil. Jika kita berhasil membunuhnya, saya akan memberikan inti dalam dan mengkonsumsi daging dan darahnya untuk membantu diriku pulih, bagaimana menurutmu?" Fan Paozi melamarnya. "Tentunya kamu bercanda, Saudara Fan. Panggung Grand Ascension pemula seperti saya masih jauh dari siap untuk menghadapi roh sejati yang menakutkan." Jiwa baru lahir Han Li segera menolak dengan menggelengkan kepalanya. Ekspresi sedih muncul di wajah Fan Paozi setelah mendengar ini. "Oh, jadi kamu tidak tertarik? Itu sangat disayangkan, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Inti bagian dalam dari burung hantu berkepala 7 adalah barang yang sangat berharga, kamu dapat menyerap ki yang mengerikan di dalamnya untuk mengembangkan kemampuan yang kuat atau menggunakannya sebagai bahan untuk memurnikan harta yang luar biasa. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya kembali? Bahkan jika Anda tidak menggunakan inti dalam, akan ada banyak orang yang tertarik untuk menukar harta berharga dengannya. Jika Anda melewatkan ini kesempatan cemerlang, siapa yang tahu kapan yang lain akan datang?" Tanda petik ganda buka. "Aku tidak akan berani membuat kesal dengan roh sejati yang tangguh yang mampu memusnahkan seluruh bangsa dan ras.
Tolong jangan memaksakan ini lebih jauh, rekan Taoisvan. Aku tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa aku memiliki peluang di sini. Kalau kamu benar-benar ingin balas dendam, barangkali kamu bisa merekrut sesama Daois untuk menemanimu. Han Li menolak lagi dengan cara yang halus. Kalau begitu, maka aku tidak akan menyebutkan masalah ini lebih jauh. Aku punya beberapa teman baik yang tidak kalah kuatnya dari diriku, tapi tidak satu pun dari mereka berada di alam terdekat, jadi tidak akan mudah bagi mereka saya untuk melacak mereka. Adapun makhluk panggung Grand Ascension biasa lainnya, mereka kemungkinan besar tidak akan memiliki banyak kesempatan. Jadi, saya tidak ingin menghadapinya lagi sendirian, jadi saya akan pergi tempat lain untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum kembali ke dunia saya sendiri. Menilai dari nada suara Fan Paozi, dia telah mengidentifikasi kekuatan sejati Han Li dan menganggapnya berbeda dari makhluk panggung Grand Ascension normal. Seseorang harus menyadari bahwa meskipun roh sejati secara teknis seharusnya makhluk dengan kaliber yang sama dengan pembudidaya kenaikan besar, bahkan roh yang paling biasa pun dapat bersaing dengan beberapa makhluk tahap kenaikan besar sekaligus. Selain itu, beberapa roh sejati yang paling kuat bahkan memiliki kekuatan yang sebanding atau lebih tinggi dari beberapa makhluk abadi sejati. Apakah Anda berencana untuk segera pergi? Rekan Taoisvan Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Hehe, aku sedang memulihkan diri dari lukaku di celah spasial terdekat, tapi sekarang setelah kamu menyadari kehadiranku, apakah kamu puas untuk mengizinkanku tetap di wilayah ras manusiamu? Apakah kamu tidak khawatir bahwa 7 burung hantu yang berkepala akan mengejarku ke tempat ini dan membawa bencana pada rasmu? Fan Paozi terkekeh. Ekspresi canggung muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, tapi ekspresinya kemudian dengan cepat kembali normal saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Jika burung hantu berkepala 7 itu benar-benar datang ke sini, maka umat manusia kita akan berada dalam bahaya besar, jadi aku tidak akan menahanmu lagi. Fan Paozi tersenyum, dan menjawab, meskipun ini baru pertemuan pertama kita, aku merasa kita memiliki banyak kedekatan satu sama lain, jadi aku punya hadiah untukmu di sini. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya perak yang terbang langsung ke arah Han Li. Han Li tersendat sedikit saat melihat ini, lalu membuat gerakan meraih untuk menarik cakram datar ke dalam genggamannya sendiri. Dia melihat ke bawah pada objek untuk menemukan bahwa itu adalah skala perak yang berkilauan, dan hatinya sedikit bergerak saat dia bertanya, apa ini, rekan Taoisvan? Grand Elder Long dari ras naga sejati kita akan mengadakan konvensi buah dao di Pulau Naga Sejati kita dalam beberapa abad, dan semua roh sejati, serta beberapa makhluk tahap kenaikan agung terpilih, akan memenuhi syarat untuk menghadiri konvensi tersebut. Ada beberapa naga sejati seperti saya yang berhak untuk memperpanjang undangan ke beberapa orang, dan skala itu berperan sebagai surat undangan ke acara tersebut. Sesaat sebelum konvensi diadakan, waktu dan lokasi yang tepat akan ditampilkan di timbangan tersebut, dan kamu bisa hadir jika kamu punya waktu untuk melakukannya, Fan Paozi menjelaskan sambil tersenyum. Jiwa baru Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke skala yang lebih besar, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengannya, jiwa yang baru lahir menjawab, The Dao Fruit Convention, terima kasih atas undangan baikmu, Brother Fan. Segera setelah itu, skala perak menghilang sebagai bola cahaya perak dari genggaman Han Li. Sedikit geli melintas di mata Fan Paozi saat melihat betapa hati-hati Han Li memperlakukan timbangan itu, dan dia melanjutkan, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di Pulau Naga Sejati. Ngomong-ngomong, meskipun seorang Grand Ascension berada di panggung dan dapat melepaskan jiwa yang baru lahir keluar dari tubuh Anda, akan lebih baik untuk tidak menampilkan kemampuan ini di depan beberapa makhluk kuat kecuali itu benar-benar tidak dapat dihindari. Menurut pengetahuan saya, banyak roh sejati melihat jiwa baru lahir tahap kenaikan besar sebagai makanan lezat, dan bagi mereka, semakin terkonsolidasi jiwa yang baru lahir, semakin enak jadinya, haha. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Fan Paozi tertawa terbahak-bahak dan kembali ke wujud naga raksasa aslinya di tengah kilatan cahaya perak, lalu menghilang ke udara tipis dengan kilatan cahaya perak lainnya.
Ekspresi Han Li sedikit mereda saat melihat kepergian Fan Paozi, tapi sedikit perhatian kemudian muncul di matanya saat dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Fan Paozi. Setelah beberapa saat, jiwa baru Han Li turun dari atas sebagai seberkas cahaya biru. Tidak lama setelah itu, fluktuasi spasial meletus di dalam ruang rahasia tempat tinggal guanya, dan jiwa yang baru lahir muncul kembali. Tubuh fisik Han Li dan tubuh roh keduanya berdiri saat melihat ini, dan pada saat yang sama, tubuh fisik Han Li menutup matanya, dan jiwa yang baru lahir dengan cepat menghilang ke dalam kepala tubuh sebagai seberkas cahaya biru. Tiba-tiba, cahaya keunguan keemasan melintas tak menentu dari tubuh Han Li, dan serangkaian pola roh perak muncul di kulitnya. Han Li kemudian membuka kembali matanya, di mana tubuh roh segera mendekatinya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya sebagai seberkas cahaya biru. Han Li berdiri diam di tempat, dan hanya setelah beberapa lama dia dengan lembut melenturkan lehernya dari sisi ke sisi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, jiwa baru lahirku benar-benar telah menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Tampaknya tidak hanya itu, dapatkah perjalanan spiritual digunakan dalam pertempuran melawan musuh, itu juga dapat digunakan secara langsung untuk kultivasi. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Han Li duduk kembali ke tanah, lalu membalikan tangan untuk menghasilkan timbangan perak lagi. Han Li dengan lembut membelai skala dengan jarinya sejenak, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia pernah membaca tentang Pulau Naga Sejati yang baru saja dibicarakan oleh Fan Paozi, dan ternyata, pulau itu sangat aneh karena ada di ruang unik yang terletak di beberapa alam sekaligus. Ada semua jenis makhluk hidup di pulau itu, sebagian besar adalah worms, tetapi ada juga lebih dari 10 roh sejati di pulau itu, yang sebagian besar adalah naga sejati. Itulah sebabnya pulau itu dikenal sebagai Pulau Naga Sejati. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang konvensi buah dao ini. Dia harus menanyakan Mo Jianli dan beberapa orang lainnya tentang hal ini untuk melihat apakah mereka mengetahui rincian tentang acara tersebut sebelum memutuskan apakah dia akan hadir. Setelah mengambil keputusan, Han Li menghembuskan napas, dan pola roh perak di tubuhnya langsung membentuk lusinan formasi miniatur di kulitnya. Segera setelah itu, semburan kabut putih melonjak keluar dari formasi dengan hiruk-pikuk, membanjiri seluruh tubuh Han Li. Beberapa saat kemudian, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan kabut putih ini, dan serangkaian retakan dan letusan terdengar tanpa henti dari dalamnya. Dengan demikian, Han Li terus berkultivasi di ruang rahasianya. 2 bulan kemudian, pintu ruang rahasia dibuka sekali lagi di tengah suara gedebuk, dan Han Li muncul dari dalam dengan ekspresi tenang. Setengah hari kemudian, cahaya spiritual tiba-tiba melintas di puncak gunung di mana gua Han Li berada, dan 2 seberkas cahaya menyilaukan menjauh ke kejauhan. Tak lama kemudian, sekelompok sekitar selusin cahaya juga muncul dari gunung sebelum terbang menjauh ke arah lain. Sementara itu, Taois Xie, Silver Moon, dan ZH Ugur telah berkumpul di hadapan Han Li di gua tempat tinggal. Mari kita pergi ke Deep Haven City. Ada beberapa murid yang sudah lama tidak saya lihat, dan saya ingin memeriksa bagaimana keadaan mereka, kata Han Li. Tidak ada yang keberatan dengan ini, dan Han Li menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu semua orang di ruangan itu, diikuti oleh mereka semua langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas puncak gunung, dan kelompok Han Li muncul kembali. Han Li kemudian segera mengangkat tangan untuk melepaskan bola cahaya biru, yang berubah menjadi bahtera giok biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Han Li dan yang lainnya terbang ke bahtera, yang segera melesat sebagai bola cahaya biru. Deep Haven City masih berdiri di pintu masuk ke dunia purba, dan tembok kota besarnya telah diperbaiki dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan iblis. Sekelompok prajurit berpatroli lapis baja berkeliaran di atas tembok kota, dan meskipun kesengsaraan iblis telah berlalu, para penjaga kota surga dalam masih waspada. Di dalam pagoda batu raksasa di pusat Deep Haven City, 8 tetua tahap integrasi tubuh manusia dan iblis berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Di antara 108 batasan raksasa terluar kota, 97 di antaranya telah diperbaiki sepenuhnya pada 2 hari yang lalu.
Adapun batasan yang tersisa, bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya cukup langka, dan kami belum dapat mengumpulkan semua mereka, jadi mereka tidak dapat diperbaiki untuk saat ini. Sampai saat ini, hanya sekitar 20% dari boneka di bawah kota yang telah diperbaiki, dan semua yang telah diputuskan tidak dapat diperbaiki telah disempurnakan menjadi bahan 100.000 boneka baru yang kami perintahkan untuk dibuat oleh Hidden Fortune Pavilion telah tiba sebulan yang lalu, dan 3080 pavilion awan kota telah diperbaiki sepenuhnya. Seorang pria tua berambut perak saat ini sedang dalam proses pengiriman laporan kepada orang lain. Meskipun Deep Haven City berhasil menahan invasi pasukan iblis, kerusakan dan kerugian yang diderita oleh kota itu sangat besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, kota itu masih belum pulih ke keadaan semula sebelum kesengsaraan iblis, dan ini sangat mengkhawatirkan panel tetua. Setelah kesengsaraan iblis, hubungan antara ras manusia dan iblis dan ras tetangga menjadi agak tegang. Secara khusus, suku kayu telah terpecah dan menjadi anak perusahaan dari ras lain, dan setiap ras dengan penuh semangat mengincar bekas wilayah suku kayu. Namun, tidak ada yang berani segera mengambil alih wilayah ini karena takut diincar ras lain. Dengan demikian, ras terdekat mulai mengirim orang ke perbatasan yang mereka bagi dengan wilayah suku kayu untuk perlahan-lahan merambah daerah ini. Dalam keadaan ini, tidak akan mengejutkan sama sekali untuk melihat perang lain pecah antara ras manusia dan iblis melawan ras tetangga lainnya. Jika itu terjadi, Deep Haven City kemungkinan besar akan menjadi tempat konflik akan terjadi, jadi secara alami sangat penting untuk memperbaiki semua pertahanan kota. Setelah beberapa lama, lelaki tua berambut perak itu akhirnya menyelesaikan laporannya, dan selama proses ini, semua sesepuh lainnya telah mendengarkan dengan cermat, sesekali mengajukan satu atau dua pertanyaan, yang semuanya dengan sabar dijawab oleh lelaki tua itu. Pertahanan kota kita masih agak lemah saat ini, tetapi semuanya akan pulih paling lama dalam 20 tahun. Ketika saat itu tiba, kita tidak perlu takut bahkan jika kita harus melawan ras tetangga lainnya lagi. Saudaraku, mari kita bicarakan masalah lain selanjutnya, seorang biksu tua berjubah pamas tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Biksu itu tidak lain adalah Biksu Buddha Jin Yue, sedangkan pria tua berambut perak itu secara alami adalah penatua Gu dari Deep Haven City. Selain kemajuan dalam perbaikan kota, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk membahas beberapa hal penting lainnya juga, salah satunya akan melibatkan utusan Pulau Suci, yang akan segera tiba di kota kita. Elder Gu menghela nafas. Apa? Jadi Pulau Suci itu benar-benar telah mengirim orang ke kota kita, sepertinya mereka bertekad untuk menangkap orang itu. Kehebohan segera mengalir melalui kelompok tetua tahap integrasi tubuh setelah mendengar ini. Apa yang harus kita lakukan? Orang yang diinginkan Pulau Suci itu adalah murid pria itu. Jadi, mengingat Pulau Suci telah mengirim utusan ke kota kita, kita hanya perlu menyerahkan murid pria itu. Bagaimanapun, bahkan kota surga dalam kitab tidak akan bisa langsung menentang Pulau Suci itu, kata seorang pria kekar berwajah lemas dengan alis berkerut. HMPH, kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Apakah kamu melupakan kekuatan pria itu dan kontribusi yang dia berikan kepada kota kita? Jika kita menyerahkan muridnya, siapa yang akan berurusan dengannya begitu dia kembali? Apakah kamu akan menjadi sukarelawan? Seorang wanita berambut ungu membalas dengan suara dingin. Kami sudah menolak Pulau Suci pada beberapa kesempatan dengan alasan yang berbeda. Jika kami terus menolak untuk bekerja sama, utusan Pulau Suci kemungkinan besar akan menimbulkan masalah langsung bagi panel tetua kami. Orang itu memang lebih kuat dari semua kita, tapi sepertinya dia tidak berani menentang Pulau Suci, jadi saya masih berpikir kita harus menyerahkan muridnya. Pria berwajah lemas itu bersikeras dengan ekspresi serius. Pulau Suci bukanlah entitas yang dapat kita ganggu, tetapi apakah Anda lupa bahwa pria itu saat ini sedang mencoba terobosan tahap Grand Ascension? Jika dia berhasil dan kembali, hanya untuk mengetahui bahwa kita telah menyerahkan muridnya, apakah Anda mempertimbangkan apa yang akan menimpa kota kita? Seorang wanita bertopeng perak bertanya dengan suara dingin. Haha, aku tahu kau memiliki hubungan yang sama dengan pria itu, peri cahaya perak.
Tapi ini adalah masalah yang menyangkut seluruh kota kita, jadi sebaiknya jangan biarkan ikatan individu mengaburkan penilaianmu. Selain itu, sesama DOS yang tak terhitung jumlahnya dari manusia dan manusia kita ras iblis telah mencoba terobosan tahap Grand Ascension di masa lalu, tapi berapa banyak dari mereka yang berhasil? Pria berwajah emas itu menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Semua orang bertukar pandangan ragu-ragu setelah mendengar ini, tapi wanita bertopeng perak melanjutkan dengan suara dingin, bahkan jika kemungkinan membuat terobosan Grand Ascension Stage sangat tipis, apakah kamu sudah melupakan rumor itu? Ekspresi wajah emas pria itu berubah sedikit setelah mendengar ini, tapi dia tidak segera memberikan respon. Apakah Anda mengacu pada rumor bahwa rekan Taois Han dijunjung tinggi oleh senior Aok Xiao dan senior Mo Jianli? Biksu Buddha Jin Yue bertanya. Orang yang sedang dibahas oleh para tetua tidak lain adalah Hon Li, dan mereka yang mendukung penyerahan murid Hon Li segera terdiam setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Biksu Buddha Jin Yue. Sebagai satu-satunya dua makhluk tahap kenaikan besar dalam dua ras, pengaruh Aok Xiao dan Mo Jianli bahkan melampaui Pulau Suci. Jika bukan karena fakta bahwa aturan telah ditetapkan pada zaman kuno, yang menyatakan bahwa makhluk tahap kenaikan agung dilarang mengganggu urusan umum Pulau Suci, tidak ada yang akan menutup mata bahkan jika Mo Jianli dan Aok Xiao mengambil alih kendali Pulau Suci. Sekarang kedua makhluk tahap kenaikan besar ini telah diperkenalkan ke dalam percakapan, tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat apapun, dan seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Saya telah memverifikasi rumor ini secara langsung. Rupanya, dua senior kita percaya bahwa Taois Han adalah orang yang paling mungkin untuk maju ke tahap Grand Ascension di antara dua ras kita, itulah mengapa mereka sangat menghormatinya. Di atas tentang itu, Pri Ling Long, yang merupakan keturunan langsung dari senior Aok Xiao saat ini sedang mengasingkan diri dengan rekan Taois Han karena suatu alasan. Jika kita menjengkelkan rekan Taois Han, hasilnya mungkin tidak jauh lebih baik bagi kita daripada melawan Pulau Suci, Biksu Buddha Jin Yue berkata dengan suara muram. Ekspresi yang berbeda muncul di wajah setiap orang setelah mendengar ini, dan jelas bahwa mereka tidak akan mencapai konsensus dalam waktu dekat. Belum tentu. Pulau Suci meminta murid dari rekan Taois Han itu untuk masa depan dua ras kita. Menurut Pulau Suci, rekan Taois Du Yeu, yang telah mengasingkan diri di Pulau Suci selama lebih dari 10.000 tahun, telah keluar dari pengasingan sebagai kultivator integrasi tubuh akhir, dan dia juga mengembangkan kemampuan Buddhis yang tiada cara, Evan Kulishing Arts, ke tingkat tertinggi. Dengan kekuatannya dan pil tambahan serta harta karun yang disediakan oleh Pulau Suci, ada sekitar 20% kemungkinan bahwa dia bisa menembus kemacetan tahap Grand Ascension. Hanya saja mereka tidak memiliki tindakan ampuh untuk melawan kesengsaraan petir yang sebenarnya, dan orang-orang di Pulau Suci entah bagaimana dibuat sadar akan fakta bahwa murid Taois Han memiliki akar spiritual petir resesif yang sangat langka, yang dapat membantu seseorang menahan kesengsaraan petir. Karena itu, mereka bertekad untuk membawanya ke pulau itu untuk membantu rekan Taois Du Yeu mengatasi kesengsaraan petirnya yang sebenarnya. Jika kita dapat menambahkan tahap Grand Ascension kedua balapan kita untuk melakukan ini, saya yakin senior Mo Jianli dan senior Aok Xiao akan sangat senang, dan Taois Han juga tidak akan bisa menyalahkan kita, pria berjubah hitam berkata tanpa emosi. Kamu benar, Saudara Yan. Pulau Suci hanya meminta murid Taois Han untuk membantu rekan Taois Du Yeu mengatasi kesengsaraan petir yang sebenarnya, tidak jelas bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Faktanya, ini mungkin kesempatan baginya, pria berwajah emas itu menimpali. HMPH, saya berharap saya memiliki setengah optimisme Anda. Sesama murid Taois Han baru saja mencapai tahap transformasi dewa, meskipun dia memiliki akar spiritual petir resesif, bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan petir yang sebenarnya? Mereka akan paling kemungkinan akan memaksanya untuk potensi latennya dan membakar seluruh umurnya untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia berhasil bertahan dari kesengsaraan petir yang sebenarnya, dia pasti akan benar-benar cacat. Menurut Anda apakah rekan Taois Han akan bersedia melakukannya? Biarkan saja semuanya berlalu begitu saja?
Peri Silverlight membalas dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Jika kita dapat mengorbankan kultivator transformasi dewa untuk kultivator Grand Ascension, maka itu adalah pertukaran fantastis untuk kebaikan yang lebih besar dari dua ras kita, pria berjubah hitam itu berkata saat matanya sedikit menyipit. Hehe, jika rekan Taoist Han tidak berhasil menjadi kultivator Grand Ascension, maka kita bisa meminta Pulau Suci untuk secara paksa menahannya, tetapi bagaimana jika dia berhasil dalam terobosannya? Bagaimana kita akan menghadapinya? Kapan? Kapan? Saat itu tiba, bahkan mungkin Pulau Suci akan meminta kita untuk mengorbankan diri kita sendiri untuk meredakan amarah rekan Taoist Han. Panel tetua kita telah berjanji kepada rekan Taoist Han bahwa kita akan menjaga murid-muridnya saat dia tidak ada, tidak peduli apa yang terjadi, benar-benar berpikir kita bisa melepaskan diri dari ini, kata wanita berambut ungu dengan suara dingin. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia tidak memberikan respon apapun. Dengan demikian, seluruh aula terdiam lagi, dan semua orang dengan cepat memikirkan pro dan kontra dari situasi tersebut. Bagaimana menurutmu, saudara Gu Biksu Buddha Jin Yue menghela nafas saat dia berbalik ke arah pria tua berambut perak. Pendapat saya tidak penting di sini. Ini adalah masalah yang sangat merepotkan, dan saya rasa kita tidak siap untuk membuat keputusan yang pasti di sini, jawab penatua Gu dengan senyum mesam. Kita harus membuat keputusan yang akan menenangkan kedua belah pihak. Kita tidak bisa langsung menentang perintah dari Pulau Suci, tapi Taoist Han adalah tahap integrasi tubuh yang paling kuat di antara dua ras kita, jadi kita tidak bisa membuatnya kesal. Selain itu, rekan Taoist Han bukanlah seseorang yang mudah dibodohi, jadi saya sarankan kita tidak membuat alasan apapun atau mencoba mempermainkannya. Saya tidak ingin melihat pengulangan tentang apa yang terjadi pada sesama Taoist Azure Dragon bertahun-tahun yang lalu, Biksu Buddha Jin Yue berkata dengan ekspresi prihatin. Hati semua orang sedikit tersentak saat mendengar penyebutan Master Azure Dragon. Tidak ada yang menyaksikan jatuhnya Master Azure Dragon secara langsung, tapi semua orang tahu bahwa Han Li kemungkinan besar adalah pelakunya. Han Li telah membunuh seorang kultivator integrasi tubuh seperti Master Azure Dragon tanpa ragu-ragu demi apa yang disebut adik bela diri junior. Siapa yang tahu jika dia akan melakukan hal yang sama kepada anggota panel penatua? Jika mereka membuat kesal Han Li, mereka bisa membuat musuh bagi diri mereka sendiri yang bisa dengan mudah mengambil nyawa mereka kapan saja. Dengan demikian, meskipun Pulau Suci itu adalah entitas yang maha kuasa, mereka tidak dapat membuat keputusan tentang dengan siapa harus berpihak. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Masalah ini menyangkut seluruh panel tetua kita, dan kita pasti tidak akan bisa sampai pada kesimpulan sendiri. Utusan Pulau Suci akan membutuhkan waktu untuk tiba di kota kita, jadi mengapa kita tidak membahas ini ketika kita telah mengumpulkan semua tetua lainnya? Tentu saja, selama waktu ini, pengikut Taoist Han akan dilarang untuk sementara meninggalkan kota surga yang dalam. Juga, cobalah untuk menghubungi senior Ao Xiao dan senior Mo Jianli lagi, peri perak cahaya. Jika salah satu dari mereka dapat membuat keputusan untuk kita, maka kita akan keluar dari kesulitan ini. Tanda petik ganda buka. Rekan Taoistian, saya akan mempercayakan tugas sesuai dengan Pulau Suci kepada Anda. Cari tahu siapa utusan Pulau Suci itu, dan apakah ada kemungkinan mereka dapat membatalkan perintah mereka. Selama Pulau Suci itu mau menyerah pada murid Veil Daoist Han, kita dapat menerima kondisi lain dari mereka selama itu dalam alasan, penatua Gu akhirnya memutuskan setelah jeda yang lama. Sejak perjanjian gencatan senjata dibuat dengan ras iblis penatua, senior Ao Xiao dan senior Mo Jianli telah menghilang secara misterius, bahkan murid mereka tidak dapat menghubungi mereka, jadi aku hanya bisa melakukan yang terbaik, balas cahaya peri perak dalam sebuah care, tidak percaya diri. Aku punya beberapa teman baik di Pulau Suci, jadi akan mudah bagiku untuk menemukan beberapa informasi, tapi kurasa hampir mustahil untuk meyakinkan Pulau Suci untuk membatalkan perintahnya. Pria berjubah hitam menghela nafas. Saya secara alami sadar bahwa kedua tugas ini sangat sulit, tetapi kita setidaknya harus berusaha. Jika kita berhasil dalam salah satu upaya ini,
maka masalah akan terselesaikan sepenuhnya, kata Penatua Gu. Pria berjubah hitam dan peri Silverlight hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Dengan demikian, masalah tentang Pulau Suci dan Honli dikesampingkan untuk saat ini, dan para tetua mulai membahas pemusnahan sisa-sisa makhluk iblis di dekat kota surga yang dalam. 3 bulan kemudian, lebih dari 100 penjaga lapis baja berdiri di kedua sisi gerbang kota raksasa di Haven City. Selain itu, ada juga beberapa orang dengan pakaian berbeda warna berdiri di atas tembok kota, mengintip ke langit di kejauhan. Di tengah kelompok adalah Penatua Gu dan Biksu Buddha Jin Yue, dan mereka ditemani oleh beberapa tetua lainnya, termasuk Penatua Yan dan Peri Perak Cahaya. Mereka semua menunggu di atas tembok kota dalam keheningan, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Namun, waktu telah lama berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda ada yang datang. Penatua Gu menatap matahari di langit, dan alisnya akhirnya sedikit berkerut saat dia bertanya, Penatua Yan, bukankah kamu mengatakan bahwa utusan Pulau Suci akan tiba tepat pada siang hari? Apakah ada miskomunikasi? Aku tidak akan membuat kesalahan dalam masalah sesederhana itu, saudaraku. Mungkin utusan Pulau Suci itu tiba-tiba tertunda karena suatu alasan. Pria berjubah hitam itu menjawab. Apa yang mungkin mereka tunda? Ada total 3 utusan Pulau Suci, namun bahkan Anda tidak dapat menemukan identitas mereka. Sepertinya Pulau Suci itu sudah kehabisan kesabaran dengan kami. Penatua Gu mendesah dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Penatua yang tidak menanggapi hal ini, tetapi Biksu Buddha Jin Yue tiba-tiba berkata, kami telah membahas masalah ini pada beberapa kesempatan, tetapi masih belum dapat mencapai konsensus. Seperti keadaan sekarang, kami hanya dapat mengikuti arus dan membuat keputusan dengan cepat. Tanda petik ganda buka. Senyum masa muncul di wajah semua tetua setelah mendengar ini. Tiba-tiba, cahaya perak peri berseru, mereka di sini. Hati semua orang tergerak saat mendengar ini, dan mereka buru-buru melihat ke langit yang jauh lagi. Cahaya biru bersinar di kejauhan, dan seberkas cahaya biru mendekat dengan kecepatan luar biasa, mencapai gerbang kota hanya dalam beberapa kilatan. Cahaya biru kemudian tiba-tiba memudar, dan bahtera giok biru muncul. Di depan bahtera berdiri seorang pria muda berjubah biru, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya saat melihat para tetua di bawah. Tapi dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat tersenyum. Saudaraku, Chuan Jin, mengapa Anda semua ada di sini? Tahukah Anda bahwa saya akan kembali ke kota hari ini? Semua tetua segera terperangah setelah memastikan siapa pemuda itu.